Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa di gedung KPK sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku yang saat ini DPO. Di tengah pemeriksaan, tim penyidik KPK menyita buku catatan dan ponsel pribadi milik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto serta stafnya. PDI Perjuangan memprotes keras tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik serta melaporkan kejadian ini kepada Dewan Pengawas KPK. Sore ini kita akan membahasnya dengan Deputi Hukum PDI Perjuangan Roni Talapesi dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Sebelumnya kami sudah mengundang juru bicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tidak ada yang bersedia untuk hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini. Sehingga kita lanjutkan saja, kita mau ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Nana, Oke. selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore juga Ya. Mas Kurnia ya. Saya mau ke Bang Roni dulu. Bang Roni, bagaimana kronologi pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang kemudian berujung penyitaan barang-barang pribadi termasuk buku catatan dan juga telepon genggam oleh penyidik KPK? Iya Mbak Nana, berdasarkan panggilan dari penyidik KPK, Sekjen PDI Perjuangan taat terhadap hukum dan kooperatif sehingga kami menghadiri undangan terhadap pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan sebagai saksi di KPK. Pada saat kita datang ke KPK, kemudian kita menyampaikan kepada petugas bahwa kita siap, kemudian kita sampaikan bahwa ini berdasarkan KUHP bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto bisa didampingi, tetapi disampaikan oleh penyidik bahwa itu nanti akan disampaikan kepada penyidik saja. Jadi pengacara belum dikasih kesempatan untuk mendampingi Pak Sekjen. Itu pukul 10. Okay. Kemudian Mas Hasto naik ke atas lantai 2, kemudian pukul 10:30 saya bersama rekan-rekan yang lainnya kita mengadakan doorstop dengan rekan-rekan media. Kemudian ada seseorang penyidik yang diduga bernama Rosa, itu turun ke bawah memakai masker, memakai topi, menghampiri saudara Kusnadi yang merupakan staf dari Mas Hasto, menyampaikan bahwa Pak Hasto panggil ke atas. Jadi secara spontan Mas Kusnadi ini langsung jalan ke dalam dan menghampiri ke atas. Ternyata itu Pak Hasto tidak memanggil, tetapi di lantai 2 terjadi penggeledahan terhadap saudara Kusnadi dan juga pun disita barang milik saudara Kusnadi berupa handphone dan juga pun handphone dari Mas Hasto dan juga pun ada buku catatan dari partai dan juga pun beberapa barang milik pribadi ATM yang berisi 700.000 tabungan pribadi dari saudara Kusnadi. Dan di sini kami tidak mengetahui ya prosesnya karena saudara Kusnadi ini ternyata diperiksa di proses itu sekitar 3 jam ditanyakan dengan tendensi dan yang disampaikan oleh saudara Kusnadi bahwa apa yang ditanyakan dengan nada-nada yang menurut kami tidak pantas ya dengan membentak dan juga pun mengintimidasi. Dan dalam proses pemeriksaan itu ruangannya terpisah dengan saudara Sekjen PDI Perjuangan sehingga Mas Hasto menyampiri dan Mas Hasto menyampaikan keberatan bahwa saudara Kusnadi ini tidak sebagai objek pemanggilan hari ini dan minta untuk pengacara terkait dengan penyitaan dan penggeledahan minta pengacara untuk hadir. Tetapi itu tidak dikabulkan sehingga kita baru mengetahui setelah selesai pemeriksaannya. Seperti itu Mbak. Bang Roni, apakah penyidik KPK yang Anda sebutkan tadi, Kompol Rosa ya, menunjukkan surat izin penggeledahan atau surat izin penyitaan terhadap barang-barang pribadinya Hasto dan juga stafnya? Ya, betul Mbak. Jadi berdasarkan keterangan dari saudara Kusnadi bahwa penyidik KPK bernama Rosa ini tidak menunjukkan surat apa-apa, tetapi membisikkan bahwa Pak Hasto panggil. Jadi seolah-olah ini Pak Hasto manggil, jadi kita merasa bahwa ini dijebak gitu loh. Dan kalau kita melihat mengacu pada pasal 38 KUHP bahwa harus ada penetapan dari pengadilan dan juga kalau kita mengacu terhadap putusan MK 70 bahwa harus ada juga surat pemberitahuan kepada Dewas apabila penyidik akan melakukan penyitaan atau penggeledahan. Disertai dengan surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Jadi kami melihat bahwa ini proses yang berjalan ini tidak sesuai hukum dan tidak profesional sehingga kami dari tim hukum Sekjen PDI Perjuangan melakukan upaya hukum yaitu hari ini kita sudah melaporkan ke Dewas dan juga pun kita akan mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penyitaan. Dan perlu kita sampaikan bahwa berita acara penyitaan itu tanggalnya salah.
tanggal 25 April. Dan itu yang menjadi pertanyaan buat kita kan. Nah di sini kita sampaikan bahwa ya. Oke, apa saja yang ditanyakan kepada Mas Hasto dan juga stafnya? Tadi Anda katakan bahwa Mas Hasto diperiksa selama kurang lebih 1,5 jam, kemudian stafnya hampir 3 jam. Apa aja yang ditanyakan, Bang Roni? Jadi yang ditanyakan itu adalah terkait dengan tahu tidak ini Mas Hasto punya usaha atau tidak, terus tahu tidak harun masiku di mana. Ya sudah sangat jelas bahwa saudara Kusnadi ini adalah petani dari Brebes. Memang kader PD Perjuangan yang setia kepada partai dan mengikuti partai sehingga mendampingi Pak Sigit. Jadi tidak mengetahui apa-apa. Jadi ketika ditanyakan seperti itu ya saudara Kusnadi tidak tahu. Dan dengan kepolosannya itu makanya ditanya kan, ini handphone punya siapa? Jadi disampaikan ini handphone punya saya, kemudian disita gitu. Dan perlu kita sampaikan bahwa buku yang disita itu adalah agenda-agenda partai dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Dan ini kita menjadi pertanyaan buat kita, kenapa buku catatan yang merupakan agenda partai ini juga ikut disita. Apa ada maksud yang lain, ada tujuan yang lain. Dan kita berharap bahwa penegakan hukum ini tidak terkait dengan politik ya. Jadi baik, tahan dulu Bang Roni. Ya. Saya mau ke Mas Kurnia ya. Mas Kurnia sebagai lembaga ataupun dalam tanda kutip ya, organisasi masyarakat sipil yang sering mengkritisi, sering mengawasi dan tahu betul cara kerja di KPK, apakah memang prosedur itu lazim dilakukan oleh penyidik ketika saksi sedang diperiksa, kemudian penyidik boleh melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada orang yang terafiliasi dengan saksi meskipun tanpa surat tadi, surat izin? Ya, Mbak Nana, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Roni tadi ingin melaporkan ke Dewan Pengawas terkait dengan tindakan Kompol Rosa Purbobekti atau mungkin melakukan pra-peradilan terhadap langkah penyitaan yang KPK lakukan, tentu itu adalah hak sepenuhnya dari Pak Hasto. Namun dalam kacamata kami itu adalah proses yang lumrah. Terlalu jauh kesimpulannya kalau kita mengatakan ini adalah tindakan politis terkait dengan pemanggilan Pak Hasto. Karena sebelumnya Pak Hasto juga beberapa kali sudah memenuhi panggilan KPK dan juga dalam putusan pengadilan itu ada juga nama Pak Hasto di sana. Meskipun katakan tidak terlibat secara langsung. Namun Mbak Rifana, kalau kita mencermati dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, satu, penyidik itu berwenang melakukan penyitaan. Tadi disampaikan juga dalam banyak pemberitaan maupun tadi oleh Bang Roni, ada handphone atau gawai elektronik Pak Hasto yang disita namun melalui stafnya di lantai 1 KPK. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah Mbak Rifana, bagaimana ketika penyidik ingin menyita handphone tersebut, menanyakan ke Pak Hasto di mana handphonenya? Lalu Pak Hasto mengatakan ada sama stafnya, apakah tidak diperbolehkan penegak hukum melakukan penyitaan tersebut? Jadi bagi kami itu fine-fine saja, tidak menjadi persoalan. Dan juga tadi Bang Roni mengutip KUHAP mengatakan bahwa KPK harus izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan atau izin Dewan Pengawas, itu tidak seperti itu Bang Roni. Pemberitahuan ke Dewan Pengawas. Tidak membutuhkan pemberitahuan bahkan setelah Bang Roni, setelah melakukan penyitaan. Itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Jadi Mas Kurnia, jadi saya tegaskan berarti tidak membutuhkan surat pemberitahuan kepada Dewan Pengawas ya, ketika penyidik ingin melakukan penyitaan ataupun penggeledahan. Pemberitahuan pasca melakukan penyitaan. Pasca melakukan penyitaan. Itu Mbak Nana. Jadi kalau sebelumnya harus ada suratnya nggak Mas Kurnia? Sebelumnya ketika rezim Undang-Undang KPK baru berlaku, pasal 37B, Dewas itu memberikan atau tidak memberikan izin proses penyitaan. Maka itu kalau mengikuti gramatikal pasal tersebut, penyidik harus meminta izin terlebih dahulu. Namun itu dibatalkan oleh MK karena dianggap Dewas bukan lembaga penegak hukum. Demikian Mbak Nana. Jadi penyidik dalam hal ini bisa melakukan penyitaan ataupun penggeledahan dengan atau tanpa izin pemberitahuan dari Dewan Pengawas ya, begitu ya? Itu hak sepenuhnya, hak subjektivitas dari penyidik. Yang harus ada adalah surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK.
Dan kalau tadi berkaitan dengan salah tanggal, ya itu menjadi problem, tapi bukan problem yang amat krusial. Oke, Demikian, Mbak Nana. oke. Saya ingin ke Bang Roni ya, Bang Roni. Jadi secara prosedur kalau menurut Mas Kurnia itu sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada yang dilanggar oleh penyidik Iya, KPK. iya, kalau kita melihat panggilan saudara Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto, konsiderannya itu adalah menggunakan KUHP. Kalau kita melihat sesuai dengan pasal 38 harus melalui izin pengadilan negeri setempat. Dan di dalam penjelasannya juga kalau tidak di dalam hal keadaan mendesak itu bisa dilakukan izin di kemudian hari. Kami melihat di sini tidak ada keadaan yang mendesak. Karena apa? Saudara Kusnadi datang mendampingi baik-baik, ada di lokasi, kemudian bukan sebagai orang yang tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Jadi keadaan ini bukan keadaan mendesak. Menurut kami kita tetap berpegangan terhadap hukum, penegakan hukum yang berjalan, ya kita dukung. Tetapi kalau ada hal-hal yang perlu kita koreksi, ini perlu kita sampaikan. Jadi pola-pola seperti ini jangan terjadi dan merugikan hak hukum seseorang. Kita punya bukti bahwa saudara Rosan itu turun pakai topi, pakai masker. Itu ada di rekaman ketika saya sedang doorstop, itu ada tertangkap oleh salah satu media nasional, TV, media massa. Itu saudara Kus itu sudah menghampiri, saudara Rosan itu menghampiri saudara Kus. Dan saudara Kus menyampaikan dengan pola Bapak panggil gitu. Nah menurut kami proses ini adalah proses yang salah. Oke. Kalau mau kita mengacu terhadap hukum sesuai dengan proses, dipanggil dong. Dipanggil, ada surat panggilannya, objeknya dia sebagai apa, hadir sebagai apa, sebagai saksi, dan silakan gitu loh. Dan juga pun kita bilang, karena konsiderannya ini kan undangan dari KPK ini panggilannya kan menggunakan KUHP. Jadi hal yang aneh saja buat kami ketika konsiderannya menggunakan KUHP, tetapi di sini rekan-rekan KPK melanggar juga KUHP tersebut. Baik. Ya, kita sudah sangat jelas ya, ini perlu kita sampaikan bahwa kita menggunakan hak hukum kita. Karena apa? Ketika kita berbicara, Pak Sekjen, ketika berbicara soal Harun Masiku, itu kita punya grafik, itu selalu dikaitkan ketika Pak Sekjen berbicara autokritik soal pemilu, berbicara tentang situasi yang ada, demokrasi, itu selalu dikaitkan dengan Harun Masiku. Dan itu menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Kenapa ketika ada autokritik, ada kritik dari Pak Sekjen, mengkritik pemerintah, kemudian isu ini tumbuh lagi, isu ini beredar lagi. Kalau bicara soal kewenangan penyidik untuk ini, kewajiban penyidik ya kita silakan gitu loh. Itu adalah tugas penyidik untuk menangkap saudara Harun Masiku. Tahan dulu Bang Roni. Ya. Saya harus kasih kesempatan ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kalau misalnya Anda lihat begitu ya, tadi kan disampaikan juga oleh Bang Roni bahwa PDI Perjuangan atau pihaknya Hasto Kristianto sudah melaporkan kejadian ini kepada Dewan Pengawas KPK. Kejadian yang dilakukan oleh penyidik Kompol Rosa. Apakah ini kemudian akan memiliki dampak begitu dengan pelaporan ke Dewan Pengawas? Ya, tentu kita mendukung itu ya, ketika memang didukung dengan bukti-bukti yang relevan. Mbak Nana, seluruh ruangan di KPK itu ada CCTV-nya. Maka menjadi menarik ketika ada misalnya tindakan membentak dari penyidik kepada pihak di luar dari saksi atau stafnya Pak Hasto, itu pasti akan kelihatan. Dan itu adalah bentuk pelanggaran hukum. Jadi kami mendukung upaya dari teman-teman PDIP. Namun tatkala itu tidak terjadi, maka sebenarnya ini proses yang biasa. Saya ingin bacakan Mbak Nana, di dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang KPK, Bang Roni itu mengatakan atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Dan itu tertuang jelas di dalam Undang-Undang KPK. Jadi memang dalam proses hukum di KPK, upaya paksa berupa penyitaan tidak membutuhkan surat izin dari Ketua Pengadilan dan tidak membutuhkan perizinan di Dewan Pengawas. Yang diwajibkan melapor setelah proses penyitaan berlangsung. Demikian, Mbak Nana. Mas Kurnia, tapi apakah ini kemudian akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan ataupun mengganggu proses penyidikan ketika salah satu penyidiknya Kompol Rosa, ini kalau kita boleh tahu apakah Kompol Rosa ini satgasnya dalam kasus ini, dia dilaporkan ke Dewan Pengawas, ini akan mengganggu nggak? Ya, kalau Mbak Nana ingat dulu sempat ada
penyidik yang ingin dipulangkan paksa oleh pimpinan KPK di saat menyambangi PT IKA dalam pencarian Harun Masiku itu adalah Kompol Rosa Purbobekti. Jadi ini merupakan penyidik lama dalam kasus yang terkait dengan pergantian antar waktu Harun Masiku. Dalam pengamatan kami sama sekali tidak terganggu Mbak Rifana karena penyidik KPK itu jumlahnya juga banyak. Justru kami mendorong proses hukum ini dipercepat Mbak Nana. Kenapa? Karena Masiku ini sudah buron lebih dari 4 tahun. Kita tidak tahu juntrungan. Ada 2 pertanyaan besarnya Mbak Nana. Yang pertama terkait dengan pemberian suap kepada Wahyu Setiawan. Pertanyaan krusialnya adalah apakah itu adalah uang Harun Masiku atau uang pihak lain atau ada sponsor di sana. Pertanyaan kedua adalah siapa selama ini yang melindungi, mengetahui proses kaburnya Harun Masiku itu juga harus diusut oleh KPK. Apalagi ini purna tugas pimpinan KPK sekarang. Tunggakan itu sudah ada sejak tahun pertama. Kami berharap agar dituntaskan sebelum bulan Desember mendatang. Baik, tadi Bang Roni menyampaikan bahwa ini muatan politisnya cukup kuat ya, karena melihat sejak kemarin-kemarin Hasto Kristianto banyak melontarkan kritik terhadap pemerintah. Nah, saya ingin tanya nih ke Mas Kurnia, kasus Harun Masiku sudah lama bergulir, hampir 5 tahun begitu ya, tetapi baru sekarang dikebut lagi oleh KPK. Apakah ICW tidak melihat adanya upaya politis juga dalam kasus ini? Ini murni hukum kalau atau kita gimana? Ada proses pergantian pimpinan KPK kemarin, Mbak Nana. Ada Pak Firly yang juga hengkang dari KPK, pergantian ketua baru, bisa jadi nuansanya menjadi nuansa yang objektif penanganan perkaranya. Selama ini, lihat Mbak Nana, tidak masuk akal dengan kemampuan SDM KPK, dengan kemampuan pengetahuan KPK, rekam jejak panjang tidak mampu untuk menemukan seorang Harun Masiku. Maka dari itu kami mensinyalir ada elit tertentu yang sebenarnya mengetahui betul proses hukum ini, mengetahui betul pelarian Harun Masiku, tapi tidak terjamah oleh aparat penegak hukum. Itu yang didorong dalam penuntasan perkara Harun Masiku. Demikian Mbak Nana. Baik, terakhir Bang Roni saya kasih kesempatan. Ya, menurut kami ini pemeriksaan yang beruntun ini sangat politis ya. Dugaan kami ada kekuatan yang cawe-cawe menggunakan institusi hukum untuk kepentingan politik. Kritik-kritik Sekjen sebenarnya ini mendasar ya. Dan kita melihat mungkin ada yang terganggu dengan kritik dari Pak Sekjen. Kalau kita lihat ke depannya November ini ada pilkada serentak dan pemeriksaan ini sangat mengganggu konsolidasi PDI Perjuangan. Dan Pak Sekjen diganggu dengan panggilan-panggilan seperti ini. Perlu saya jelaskan garis bawahi bahwa putusan terhadap para tersangka yang lainnya, 3 tersangka yang lain sudah ingkrah. Dan di situ sudah sangat jelas tidak ada kaitan bukti dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Bagaimana langkah dari KPK dan bagaimana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menghadapi kasus hukum ini ya. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada peneliti ICW Kurnia Ramadana dan juga ada Deputi Hukum PDI Perjuangan Bang Roni Talapesi. Sehat selalu Bang Roni dan juga Mas Kurnia. Terima kasih Mas Kurnia, sehat. Terima kasih.